Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 November 2024, Rabu, Pekan Biasa ke-33. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rudin Yohanes SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti mampu menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Atau boleh dikatakan bahwa tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti kesadaran kita akan sikap dan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Allah telah mempercayakan kepada kita semua talenta, bakat, kemampuan, keutamaan, kesempatan, dan keistimewaan lain yang dapat kita gunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan kita sendiri. Allah memberikan semuanya itu dengan secara cuma-cuma atau tanpa ada minta imbalan dari kita. Allah hanya mengharapkan kepada kita untuk mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang telah Tuhan percayakan kepada diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil hari ini mau menegaskan kepada kita tentang tanggung jawab. Melalui perumpamaan tentang uang mina yang diberikan oleh Raja kepada ke-10 hambanya. Dan dari ke-10 hamba ini ada satu orang yang tidak bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua kita itu mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan semua apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Perumpamaan mengenai uang mina ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk mempergunakan segala karunia dan rahmat serta kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan juga tugas yang diberikan oleh sesama, kita harus jalani semuanya itu dengan penuh tanggung jawab serta kesetiaan demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia. Sehingga dengan demikian, ketika Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan atas semua karunia dan kepercayaan yang telah Dia berikan kepada kita, kita boleh mendengarkan kalimat seperti ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa berusaha untuk terus mengasah rasa tanggung jawab dalam diri kita masing-masing, agar dengan demikian kita senantiasa mampu menjalankan semua tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Dan hendaklah kita
untuk selalu mempergunakan semua keistimewaan yang Tuhan berikan kepada diri kita masing-masing dengan bijak dan tanggung jawab. Karena hanya dengan melakukan hal demikian, kita mampu untuk bersyukur atas semua karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semoga. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu